Salam damai sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, dimanapun Anda berada. Baju putih dicuci bersih, jika dipakai indah mempesona. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, semoga Anda sehat dan bahagia. Saya, Katrina Utami, akan bersama Anda dalam oase rohani Katolik. Edisi hari ini, Pesta Bertobatnya Santo Paulus Rasul. Bersama saya telah hadir narasumber ORK, Romo Agustinus Setiowibowo SY. Romo Setio, salam jumpa Romo, apa kabar hari ini? Salam jumpa Mbak Utami, kabar baik, terima kasih. Ya, terima kasih Romo, karena sudah bersedia hadir mengisi acara Oase Rohani Katolik. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan mulai acara ini dengan doa. Silakan Romo Setio. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang baik, pada hari ini kami merayakan pesta pertobatan Santo Paulus. Kami hendak mendengarkan kisahnya dan juga mendengarkan bacaan Injil di mana Yesus mengutus kami untuk menjadi saksimu. Bukalah pikiran, perasaan dan hati kami agar kami terbuka pada sabdamu dan kami selalu bisa menjadi lebih baik dari hari ke hari. Semua ini kami ucapkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bacaan liturgi hari ini bacaan pertama dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, Paulus membela diri di hadapan orang-orang Yahudi. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Aku dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik Imam Agung maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang ada di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah dari langit cahaya yang menyilaukan mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawabku, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu." Mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara Dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, "Tuhan, apakah yang harus kuperbuat?" Kata Tuhan kepadaku, "Bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu." Sebab aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang hidup menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, "Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah." Dan seketika itu juga, aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, "Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya
terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan kau dengar. Sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan berserulah kepada nama Tuhan. Maka dosa-dosamu dihapuskan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur Syukur kepada kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan mazmur tanggapan refren. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Sahabat Wasa Rohani Katolik yang terkasih, kita akan masuk dalam bacaan Injil. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Haleluya. Haleluya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Haleluya. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Wasa Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan itu pada hari ini, kita akan masuk dalam permenungan sesi yang pertama. Romo Setio, dalam sesi pertama ini kita akan membahas mengenai bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, Romo, mengenai pesta bertobatnya Santo Paulus ini ya Romo ya, mengenai Rasul Paulus ya Romo. Ya. Silakan Romo. Jadi peristiwanya saya kira sekitar tahun 30 Masehi ya, setelah bertahun-tahun Saulus menganiaya jemaat Kristiani. Kita ingat Saulus yang berdiri menjadi saksi saat Stefanus dihukum rajam ya oleh orang-orang Yahudi. Terjadi sesuatu dalam hidup Saulus. Kita tadi mendengar lewat Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Lukas, bagaimana Paulus bercerita bahwa dirinya telah menganiaya pengikut jalan Tuhan sampai mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap, kumasukkan dalam penjara. Nah, dalam perjalanan ke Damsyik, atau sekarang namanya Damaskus ya, di Syria, terjadi sesuatu. Di Kisah Para Rasul ini kita mendengarkan detail peristiwa yang menimpa Saulus. Ya. Ada cahaya dari langit, ia terjerembab, ia rebah ke tanah. Lalu ada suara yang berbicara, yang hanya bisa didengar Saulus, teman-temannya nggak dengar. Lalu Saulus menjadi buta, dan ketika sampai di rumah Ananias, matanya pulih lagi. Namun kita tidak boleh lupa, semua detail tadi sebenarnya berpusat pada satu peristiwa, yaitu Yesus yang bangkit, menampakkan diri sebagai cahaya terang yang membutakan, sedemikian rupa sehingga akhirnya Saulus berubah. Hidupnya berubah total. Cahaya terang Yesus yang bangkit dikatakan membuat Saulus buta. Cahaya yang terang kita tahu membuat mata kita silau, dan kalau mata kita silau sejenak agak gelap gitu ya, dan kita nggak bisa melihat. Jadi inilah proses pertobatan Saulus. Saat kita melihat kebenaran yang senyatanya, sejenak kita seperti tidak berdaya, seluruh pikiran, perasaan, dan keyakinan kita seperti runtuh.
lalu kita merasa tidak tahu apa-apa lagi. Pada momen seperti itu kita merasa buta, ya, kita seperti kehilangan keyakinan-keyakinan lama kita tidak paham lagi dengan pikiran-pikiran kita sebelumnya. Sejenak seperti Saulus, lalu kita mengalami yang namanya kebutaan. Ya Romo, jadi ini hari ini kita merayakan pesta pertobatan Santo Paulus. Dan tadi Romo sudah menjelaskan mengenai bacaan yang kita baca, Saulus kemudian bertobat ya Romo. Romo, pertobatan itu artinya apa ya Romo Setio? Ya, mungkin saya beri contoh kecil yang sederhana saja ya, apa itu pertobatan. Bayangkan ada orang yang selalu diberitahu, diajari bahwa agama lain itu jelek, agama lain itu buruk, jahat. Seumur-umur anak itu didoktrin supaya jangan bergaul dengan orang beragama lain, jangan bersentuhan dengan mereka, jangan mendengarkan omongan mereka. Nanti kamu akan ketularan jadi orang jahat masuk neraka. Nah, anak ini tumbuh besar dalam keyakinan dan ajaran seperti itu, maka lalu dia takut, ya, dia menghindari agama lain, dia bahkan mungkin takut bertemu dengan agama lain, ya, apalagi masuk ke tempat ibadat orang lain, ya, jadi takut sekali, ya. Nah, suatu hari dia mendapat beasiswa, lalu dikirim belajar ke luar negeri. Nah, di sana di luar negeri, ia bukan hanya bertemu dengan orang beragama lain, tapi dia bahkan bertemu dengan orang yang tidak beragama. Kan di luar negeri banyak ya orang-orang yang mengatakan tidak beragama. Tentu saja awalnya dia takut setengah mati, dia tidak berani berkontak dengan mereka. Tapi kan dia harus kuliah, dia harus bertemu dengan dosen-dosennya yang mungkin juga tidak beragama. Nah, bisa dibayangkan bahwa dia akan kaget, dia melihat bahwa orang yang beragama lain itu ternyata biasa-biasa saja. Dia melihat bahwa orang yang beragama lain ternyata tidak menjahati mereka. Ternyata mereka juga manusia yang ramah juga. Mereka juga rela membantu kalau dia ada kesulitan di tanah asing, ya, di kampus, ya. Dosen-dosennya yang tidak beragama beberapa, ya, juga manusia normal, ya. Kita bisa bayangkan bahwa anak ini yang lama didoktrin seperti itu, ya, pasti akan mengalami kebingungan. Berarti semua yang diajarkan selama ini ke saya salah. Ternyata orang beragama lain atau orang tidak beragama juga baik-baik saja. Ternyata banyak orang minum wine dan biasa-biasa saja, karena itu hanya kebiasaan, ya. Tidak semua orang yang minum wine adalah pemabuk, penjahat, dan lain-lain. Jadi bisa kita bayangkan anak ini ketika mengalami hal seperti itu, dia kayak mengalami kebutaan. Dia tidak paham lagi dengan ajaran lama yang selama ini dia pegang, yang selama ini jadi pedoman hidupnya. Lalu cara dia melihat hidup berubah. Ia bertemu dengan orang lain, bertemu dengan orang yang beragama lain atau tidak beragama. Secara real dia melihat dan merasakan bahwa ternyata ajaran yang selama ini dia pegang ternyata keliru. Menarik sekali nih Romo tentang seorang anak yang selama ini didoktrin, ketika dia belajar di tanah asing ternyata dia mengalami kebingungan ya Romo. Jadi saat seseorang itu mengalami pertobatan, pertama-tama dia ada merasa kebingungan ya, atau dalam bahasanya di sini Romo katakan tadi kebutaan ya Romo ya. Belum akhirnya dia berbalik dari keyakinan yang lama lalu keyakinan dia yang baru, begitu Romo. Betul. Jadi dalam bahasa Latin kan pertobatan itu kan conversio. Kalau bahasa Inggrisnya menjadi conversion, ya. Artinya turn about, berbalik arah, berubah dari sesuatu ke sesuatu yang lain, ya. Kata convert, ya, dalam bahasa sehari-hari kita banyak mendengar yang menjadi mualaf, gitu. Jadi orang berpindah dari satu agama non-Muslim ke agama Islam, ya. Kata convert, kata mualaf, ya, menggambarkan saat orang menyangkal keyakinan lama dan beralih ke keyakinan baru. Jadi dalam pertobatan itu orang mengalami penjungkir balikan, pembalikan, ya. Itulah arti dari pertobatan. Jadi kira-kira nih Romo, kenapa orang bisa bertobat nih Romo? Yang normal biasanya orang mengalami perubahan pikiran atau keyakinan karena orang itu memang mencari sesuatu, begitu ya. Katakan dia selalu tidak puas dengan ide-ide umum, dia terus membaca, belajar, berdiskusi, mencari guru sampai akhirnya menemukan sesuatu yang benar, ya. Tapi bisa juga orang itu mengalami pertobatan bukan karena mencari, ya, tapi ya dia mengalami sesuatu. Misalnya ada orang yang kayak hidupnya berantakan, ya, suka tidur malam, bekerja tidak mengenal waktu, jarang olahraga, makanan tidak dijaga, ya, lalu tiba-tiba stroke.
Ya, setelah ditangani dokter dan selamat, dia mulai berpikir, waduh, anakku masih kecil-kecil. Kalau saya sampai stroke 2 kali, finish ya, nanti bagaimana nasib anak-anak saya? Nah, jadi kadang-kadang ada peristiwa seperti itu yang lalu memicu orang untuk berbalik 180 derajat, berubah arah, dan lalu mulai mengutamakan hidup sehat, ya, makanan dijaga, olahraga, ya, istirahat teratur, ya, semacam itu. Ya, benar Romo. Saya juga pernah ada teman saya, adiknya itu dia satu keluarga itu alkoholik, pokoknya dia bekerja keras, satu keluarga papa, mama, anak-anaknya gitu. Dan suatu ketika itu saya kaget karena dia katakan di WA bahwa adiknya meninggal. Padahal adiknya itu sehat-sehat aja Romo. Jadi adiknya itu sehat-sehat aja, dia itu juga kerja dari pagi sampai malam, bahkan suka keluar kota itu mengendarai mobil sendiri, pulang itu juga mengendarai mobil sendiri sampai rumah masih kerja gitu. Dan kejadiannya itu dia kena yang namanya autoimun. Oh, Jadi seluruh badannya itu dia bisa cuma seperti mayat hidup aja gitu. Bisa dengar, bisa makan, tapi nggak bisa bergerak gitu. Dan itu satu keluarga itu kaget sekali gitu. Dan ya semua cara udah dilakukan, tapi ya apa boleh buat, memang adiknya dipanggil Tuhan. Dan sejak saat itu memang berubah, satu keluarga itu berubah 180 derajat seperti yang tadi Romo Setio katakan. Jadi mereka sekarang ya hidup balance, bekerja, juga memperhatikan kesehatan, juga ada rekreasinya gitu. Dan saya kaget, dia itu biasa kalau saya ajak pergi untuk reuni atau untuk yang lain, itu nggak ada waktu, tapi dia sekarang yang ngajak, Utami kita ketemuan yuk gitu. Jadi memang benar Romo, ini ada kebalikannya gitu, 180 derajat ketika orang berbalik gitu Romo Setio. ya, jadi Paulus kurang lebih gambarannya ya mengalami hal yang mirip-mirip ya. Tapi tentu tidak ada hubungannya dengan kesehatan ya. Nah, Paulus itu kayak mengalami panggilan yang luar biasa ya. Pertobatan Paulus ini bukan soal hidup sehat ya, tapi untuk sebuah keputusan ya. Jadi Paulus ini tiba-tiba berubah total, mengalami pertobatan drastis karena pertemuan langsung dengan Yesus yang bangkit. Jadi yang dialami Paulus dalam bacaan ini ya, yang dia ceritakan ya, bukanlah proses pelan-pelan di mana dia pikirannya ya berubah atau dia melakukan refleksi pribadi lalu menjadi sadar gitu ya. Enggak, tidak seperti itu ya. Yang dialami Paulus itu kalau dalam bahasa saya mirip kayak mujizat begitu loh. Sebuah intervensi yang mendadak, tak terduga dari Tuhan sendiri ya. Tanpa Paulus menghendaki ya, tiba-tiba Tuhan menampakkan diri. Sedemikian kuat pengalaman itu sehingga Paulus juga langsung berbalik mengikuti Yesus. Yesus yang langsung berbicara, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya. Bangkitlah, pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan padamu segala apa yang akan ditugaskan padamu. Jadi apa yang dialami Paulus ini panggilan yang memang luar biasa. Sama seperti para rasul lain yang dipanggil juga secara langsung oleh Yesus ya di pinggir Danau Galilea atau Matius di tempat dia bekerja. Paulus juga secara langsung dipanggil oleh Yesus pasca kebangkitannya. Kita tahu cerita selanjutnya, dia pergi ke Damsyik, bertemu Ananias, dibaptis di sana, dan lewat mulut Ananias, Paulus mendapatkan tugas, engkau akan menjadi saksinya tentang apa yang kau lihat dan kau dengar. Ini Paulus dibaptis oleh Ananias, nih artinya apa nih Romo? Ya, jadi ini satu unsur yang menarik juga ya. Kita kan tahu Paulus ini kan orang hebat ya, orang luar biasa ya. Tapi jangan lupa ya, sehebat-hebatnya mujizat, sehebat-hebatnya pertobatan Paulus ya. Mujizat itu bukan sesuatu yang privat, sesuatu yang diam-diam kita miliki sendiri ya. Tapi selalu harus dalam rangka dengan komunitasnya. Ananias adalah anggota gereja awal. Dan Ananias yang menerima Paulus lalu membaptisnya. Jadi pertobatan pribadi selalu diletakkan dalam konteks komunitas gereja. Paulus akhirnya akan menjadi rasul luar biasa untuk bangsa-bangsa non-Yahudi karena dia menjadi anggota komunitas gereja. Jangan lupa Yesus sendiri yang menyuruh Paulus ke Damsyik menemui Ananias. Artinya di sini kita bisa merenungkan bahwa Yesus menegaskan bahwa dirinya yang bangkit itu sekarang secara real bentuknya adalah komunitas jemaat Kristiani, gereja. Dan lewat Ananias lah ya, kemudian Paulus dibaptis,
diterima menjadi anggota komunitas dan mendapatkan perutusan. Ya, Romo Setio, sangat menarik sekali ini cerita mengenai Saulus menjadi Paulus ini ya Romo, pertobatan ya Romo. Nah Romo, sebelum kita akhiri sesi pertama ini Romo, kesimpulan apa yang bisa kita renungkan dari bacaan pertama ini Romo Setio? Jadi pertama, pertobatan terjadi karena pertemuan pribadi dengan Yesus ya. Barangkali kita semua memiliki pengalaman itu ya. Mungkin kita tidak bertemu langsung dengan Yesus, tapi barangkali lewat peristiwa hidup sehari-hari, pertemuan dengan seseorang atau refleksi, di situ kita dibimbing untuk lalu mengalami Yesus bagi kita. Dan kedua, pertobatan selalu direalisasi dalam komunitas gereja, lingkungan, wilayah atau paroki atau komunitas Katolik tertentu. Di situ kita dibaptis, diteguhkan, dan mendapatkan perutusan untuk kemudian menjadi saksi. Ya, Romo Setio. Terima kasih Romo untuk perbenungannya di sesi pertama ini. Sayangnya kita akan akhiri, kita akan jeda sejenak. Kita akan lanjutkan di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan lanjutkan di sesi yang kedua. Tetaplah di tempat Anda. Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Oase Rohani Katolik sesi yang kedua, masih bersama dengan Romo Agustinus Setio Wibowo SY dan saya Katrina Utami. Bagi Anda yang ingin mengirimkan saran atau Anda ingin sharing iman, Anda dapat langsung menghubungi alamat email kami orkkaj2021@gmail.com atau langsung ke nomor telepon kami 0881 0251 334 38. Sekarang kita lanjutkan permenungan kita di sesi yang kedua ini. Romo Setio, dalam sesi kedua ini Romo, setelah kita membaca Injil dari Santo Markus ini, kira-kira apa kaitannya dengan bacaan pertama tadi Romo Setio? Ya, kita hari ini kan merayakan pesta pertobatan Santo Paulus ya. Jadi, mari kita ingat beberapa teks ya yang ditulis Paulus dalam surat-suratnya. Misalnya di 1 Korintus 9 ayat 16 ya. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ya, jadi kan bacaan Injil ini kan perutusan ya, pergilah ke seluruh dunia beritakanlah Injil ya. Nah lalu Paulus mengatakan bahwa ya bagi saya wajib ya memberitakan Injil itu ya. Celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Lalu di 1 Korintus 9 19-23 Paulus menulis sesuatu yang menarik ya, cara dia memberitakan Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, aku menjadi seperti mereka, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Jadi itulah kesaksian, itulah cara konkret bagaimana Paulus memenuhi sabda Injil hari ini, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya akan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, Romo, saya ada dua pertanyaan yang ingin saya sampaikan nih. Pertama, tentang Paulus terlebih dahulu, Romo. Menarik di sini bahwa Paulus menjadi seperti orang Yahudi supaya bisa menyelamatkan mereka, Romo. Ya. Menjadi seperti orang lemah supaya bisa menyelamatkan mereka ini artinya apa nih, Romo Setio? Ya. Jadi Paulus menjadikan dirinya hamba bisa menyelamatkan orang lain. Di sini kita disadarkan bahwa saat kita mengemban misi penyelamatan, ini bukanlah pekerjaan menjadi bos ya, atau pekerjaan menjadi pimpinan yang tinggal perintah ya, sama sekali enggak. Jadi ketika kita mewartakan Injil,
seperti yang dilakukan Paulus, kita diberitahu nih, kita diberi contoh menarik oleh Paulus ya. Kalau kita membantu orang, kita itu harus merendahkan diri, ya. Kita harus bisa masuk dalam situasi mereka, ya. Hanya dengan bertindak seperti itu, kita bisa menawarkan sesuatu yang baru. Sama seperti kalau mendidik anak-anak, ya. Bagaimana kita bisa membawa mereka ke sesuatu yang lebih baik kalau kita tidak tahu bahasa anak-anak, kita tidak tahu situasi anak-anak, ya. Kita mesti merendahkan diri, kita mesti memahami cara berpikir anak-anak, supaya lalu kita bisa menawarkan sesuatu pada mereka. Demikian juga kalau kita di kantor pemerintahan, ya kita mesti ikut aturan mereka, kita mesti paham cara berpikir mereka. Seringkali kan kita ini kan berteriak-teriak, mungkin agak arogan ya, dari luar, mengkritik ya pemerintah ya, kita sok tahu ya. Nah ya sikap seperti ini tentu akan membuat orang-orang resisten ya, orang-orang tidak mau ya. Ini tentu PR yang tidak mudah bagi kita semua ya. Di paroki ya, para romo dan dewan paroki yang bertanggung jawab atas kehidupan paroki mesti berlatih mencontoh Paulus ini. Bersedia menjadi hamba, bersedia belajar memahami situasi umat ya, supaya dari situ lalu bisa menawarkan sesuatu yang baru, bisa membawa keselamatan. Demikian juga sebagai orang awam ya, di kantor swasta, di pemerintahan, dimanapun ya, kita ini berkaca pada Paulus, kita harus rela menjadi hamba, mau merendahkan diri, supaya dengan begitu bisa menawarkan sesuatu yang baik demi keselamatan ya, demi kebaikan bersama. Nah kita ingat, ini tentu metodenya Paulus, tapi kita juga ingat ya Yesus sendiri. Bagaimana caranya Yesus menyelamatkan manusia? Apakah Yesus bertindak seperti bos ya, simsalabim ya, lalu dunia dia bersihkan, orang jahat dia bunuh semua ya, lalu hanya orang baik yang ada gitu? Kan enggak kan? Enggak, dia tidak bekerja seperti bos ya, dari luar seperti itu ya. Tidak. Yesus menyelamatkan dengan merendahkan diri, menjadi manusia seperti kita. Hanya dengan cara itu lalu keselamatan terjadi. Jadi itulah cara bersaksi ya, sebagaimana dicontohkan Yesus dan Paulus. Kita semua juga diundang untuk menjadi saksi dengan cara menjadi hamba, merendahkan diri, demi supaya kita bisa menawarkan kabar baik keselamatan bagi sesama. Lalu yang kedua apa, Mbak Utami? Ya, makasih Romo. Jawaban yang pertama tadi sangat jelas sekali. Yang kedua nih Romo, tadi di Injil yang kita baca, kita dengar ada bahwa keselamatan itu hanya lewat baptis. Kalau orang nggak percaya, tidak percaya, dia akan dihukum. Apakah memang seperti itu, Romo? Iya betul, ini memang poin agak sulit ya, jadi agak sensitif ya. Jadi sebelum Konsili Vatikan kedua, katakan ya gereja lah dari dulu begitu ya, pertengahan bahkan sampai tahun 60-an ya, gereja itu memiliki ajaran dalam bahasa Latin ya, extra ecclesiam nulla salus. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Nah, jadi artinya kalau orang tidak menjadi warga gereja, dia tidak dibaptis, maka dia tidak selamat. Jadi ini ajaran lama ya yang dipegang oleh gereja. Dalam bahasa sehari-hari ya, orang yang tidak dibaptis seperti orang yang kafir ya. Pagan ya. Pagan dalam bahasa apa yang dipakai dalam bahasa Inggris ya. Kalau orang kafir, orang pagan tidak dibaptis artinya dia tidak selamat. Namun dengan keterbukaan gereja pada dunia ya, dengan Konsili Vatikan kedua ya, keterbukaan gereja kepada modernitas, misalnya ide tentang kebebasan beragama ya, ide hak asasi apa itu kan termasuk hak asasi ya, keyakinannya, kebebasan memeluk keyakinannya sesuai hati nurani ya, keterbukaan gereja kepada realitas manusiawi ya, maka sekarang gereja percaya bahwa Tuhan itu melihat hati setiap orang. Nah bagi kita sendiri sebagai orang yang dibaptis ya, Mbak Utami dibaptis, saya dibaptis, dan banyak umat Katolik dibaptis ya, kita ini kan juga harus introspeksi, kita harus melihat ke dalam ya. Apakah dengan dibaptis otomatis kita menjadi orang baik? Apakah dengan dibaptis kita menjadi contoh-contoh kebaikan di keluarga, di masyarakat? Bukankah ada juga orang yang dibaptis yang lalu meninggalkan imannya? Nah, jadi dari sini pun kita tahu bahwa pembaptisan ini tidak otomatis membuat kita langsung masuk surga.
Ya, kita masih harus berjuang. Nah, sebaliknya, benarkah orang yang tidak dibaptis pasti jahat, pasti jelek, pasti masuk neraka? Enggak juga ya, Romo. Makanya, kalau kita melihat orang seperti Gus Dur misalnya, Hmm. atau orang-orang pejuang-pejuang hak asasi yang agamanya bukan agama Kristiani, Hmm. orang-orang yang berjuang demi kebaikan, meski mungkin mereka ateis, ya. Apakah suara hati kita tega untuk mengatakan bahwa mereka masuk neraka? Hmm. Tentu saja tidak, ya. Gereja yang kita yakini memiliki otoritas mengajar menyatakan bahwa siapapun yang berkehendak baik, dia layak untuk kerajaan Allah. Hmm. Kita ingat pada momen-momen tertentu Yesus mengatakan, aku diutus untuk domba-domba Israel yang hilang. Ya, ada itu pernyataan Yesus seperti itu. Hmm. Namun di Injil hari ini yang kita dengarkan, saat Yesus hendak naik ke surga, apa yang dia katakan? Pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil kepada semua makhluk. Jadi artinya pesan Yesus ini bukan hanya untuk Israel, ya, tapi Yesus eksplisit mengatakan ke seluruh dunia. Ya, Romo. Jadi sama sebagaimana keutusan Yesus juga bisa mengalami perubahan, maka kita juga harus ikut ajaran Yesus nih, Romo, ya. Sebagaimana tampak dalam ajaran gereja kita, Romo. Ya, betul sekali. Jadi tubuh mistik Kristus adalah gereja, ya. Hmm. Gereja mengajarkan kita untuk terbuka pada siapapun yang berkehendak baik. Ya. Hmm. Pada awalnya para rasul hanya mewartakan Injil kepada orang Yahudi. Ya, pesan Kristiani masih terikat pada tradisi Yahudi. Tapi Paulus yang kita rayakan hari ini, ya, dia kemudian mewartakan Injil kepada bangsa-bangsa, ya. Jadi bangsa-bangsa itu kaum pagan, ya. Hmm. Artinya orang-orang non-Yahudi, orang-orang yang dianggap kafir, ya, dari sudut pandang Yahudi, ya. Nah, Paulus dia mendapat perutusan untuk mewartakan Yesus Kristus kepada bangsa-bangsa wilayah Romawi waktu itu, ya. Dan karena bangsa-bangsa ini tidak punya tradisi Yunani, misalnya sunat lah atau makanan haram halal lah, ya, maka lalu Paulus ya mengatakan bahwa pesan Yesus ini juga tidak terikat pada adat Yahudi, sehingga kemudian adat-adat Yahudi dihapus dalam Kristianisme, ya. Ya, ini adalah proses bagaimana gereja, ya, sebagai tubuh mistik Kristus, ya, dalam manifestasi manusiawinya, ya, itu memang mengalami perubahan-perubahan. Ya, Romo. Ya, Romo, kita sudah ada di penghujung acara di sesi kedua, Romo. Romo, sebelum kita tutup acara ini, kesimpulan yang disampaikan untuk pendengar Oase Rohani Katolik, Romo. Ya, jadi hari ini kita berkaca pada Paulus, ya. Kita diajak untuk menjadi saksi-saksinya, mewartakan Injil. Apa sih yang mau kita persaksikan? Bahwa Tuhan adalah kasih, Tuhan adalah kasih, ya, itu sesimpel itu. Tentu yang paling sederhana kita menjadi saksi kasih itu dalam hidup sehari-hari, dalam dunia kerja di mana kita berada, dalam masyarakat di mana kita berada, ya, dimanapun kita berada, sebagai orang Kristiani kita diutus untuk menjadi saksi kasih. Nah, saya kira ada hal baru yang saya kira juga perlu kita perhatikan saat ini, ya. Misalnya bagaimana kita menjadi saksi dalam hubungan dengan lingkungan hidup. Kita ingat ensiklik Bapa Suci berjudul Laudato Si, ya. Bagaimana kita mulai care, ya, mulai memperhatikan rumah bersama, lingkungan hidup. Dan dengan demikian kita menjadi saksi bagi Tuhan. Dunia diberikan kepada kita bukan untuk dirusak, bukan untuk dieksploitasi, tapi untuk dirawat. Jadi bagaimana sikap kita pada lingkungan, membuang sampah, perusakan hutan, gaya hidup yang hemat, ya. Semoga ini juga bisa menjadi wilayah baru bagi kita untuk berjuang mempersaksikan kasih Tuhan, mengabarkan karya keselamatan, yaitu merawat lingkungan hidup kita. Ya, baiklah Romo Setio, terima kasih Romo untuk permenungannya hari ini, sangat menginspirasi kami sekali untuk menjadi saksi-saksi dalam mewartakan Injil dengan cara-cara sederhana, juga dalam lingkungan hidup, ya Romo. Ya. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan tutup acara hari ini dengan doa dan berkat kasih karunia Allah melalui Romo Setio. Silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan, terima kasih Engkau memberikan contoh luar biasa, Santo Paulus, dalam hidup kami.
semangatnya, kerasulannya, kesaksiannya sungguh luar biasa, dan dia mewariskan iman kepada kami. Berkatilah agar kami juga memiliki semangat dan keberanian seperti Santo Paulus untuk menjadi saksimu, untuk mewartakan kabar kebaikanmu, kasihmu dalam tindakan kami sehari-hari. Semua ini kami unjukkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian senantiasa dinaungi, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Puasa Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Setio dapat menambah semangat iman bagi kita untuk menjadi saksi-saksi mewartakan Injil. Akhir kata, kami berdua, Romo Agustinus Setio Wibowo SY dan saya Katerina Utami, pamit undur diri. Sampai jumpa pada edisi Puasa Rohani Katolik berikutnya.